Saya yakin seyakin-yakinnya keimanan, ketakwaan Mas Ahy dan seluruh Demokrat itu tidak goyah. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Mbak Puan, pertemuan yang berangkat dari niat baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Selamat malam pemirsa, usai Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh pihak Kejaksaan Agung, kini giliran kolega separtainya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut-sebut, diisukan, diduga terkait dengan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang oleh KPK. Nah, memang kabar ini beredar dalam beberapa hari terakhir dan bahkan informasi yang beredar di media hingga malam hari ini, besok kabarnya Menteri Pertanian akan dipanggil, akan diperiksa oleh KPK. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya penjegalan jilid 2 terhadap Koalisi Perubahan dan Persatuan. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya malam hari ini di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang membahas hal itu sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya ada Gus Effendi Khoiri, politisi Partai Nasdem. Selamat malam, Gus Coy. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam, Mbak. Di ujung sana ada pengamat politik, Henry Satrio. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak dosen. Di sebelah kiri saya ada Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, yang bergelora malam hari ini. Selamat malam, Bang Fahri. Malam, assalamualaikum. Di ujung sana ada wartawan politik senior, wartawan kawakan ya, ini Bung Panda Nababan. Selamat malam. Merdeka. Merdeka, oke. Tadi bapak-bapak kita sudah menyaksikan pengantar video tadi dan terakhir ditutup dengan pernyataan Capres Koalisi Perubahan. Ada kekhawatiran, aspirasi dari bawah bahwa akan ada penjegalan, kriminalisasi, perlakuan tidak adil kepada partai politik, kepada caleg dan lain-lain. Dan tidak lama, ini kalau tidak salah ini akhir bulan lalu. Hanya 30 Mei, hanya beberapa minggu setelah penetapan tersangka Johnny Plate. Nah, kemudian hari ini, beberapa hari terakhir beredar kabar Menteri Pertanian yang merupakan kader Nasdem, yang merupakan Koalisi Perubahan dan Persatuan itu tersandung kasus korupsi, dugaan korupsi. Saya mau ke Gus Coy. Apakah ini ketakutan yang disampaikan oleh calon presiden Anda yang mulai bukan terendus lagi ya, mulai terlihat nih roman-romannya kelihatan ini kayaknya. Apalagi besok akan dipanggil KPK, Gus Coy. Yang terkait dengan Menteri Pertanian saya belum tahu. Apa yang terjadi belum. Kalau saya baca di media kan banyak tuh berkaitan dengan TPPU, tapi kan belum. gratifikasi, betul. Itu kan dugaan-dugaan yang dituduhkan. Jadi karena belum terjadi, jadi kita nggak bisa menanggapi. Tidak bisa menanggapi. Tapi masifnya informasi mengenai ini
menurut Anda ada kaitannya dengan politik nggak? Kita memang nggak bisa menggabungkan, mencampurkan ya upaya penegakan hukum dengan politik. Tapi yang namanya ini mendekati tahun politik, banyak orang menafsirkan bahwa ini ada kaitannya dengan politik. Dari koalisi Anda bagaimana? Pertama yang belum terjadi terkait dengan Menteri Pertanian, kita nggak bisa Berkomentar. memberikan respon. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan berita-berita hari ini itu berita isu. Ya. Yang kedua yang perlu kita sampaikan ke publik bahwa kita ini mau pemilu. Sebetulnya kalau mau pemilu ini kita harus senang, harus riang gembira. Iya. Ya kan? Jangan ada ketakutan-ketakutan. Iya, jangan ada ketakutan, kekhawatiran dan segala macam sebagaimana yang disampaikan oleh calon presiden dari koalisi perubahan tadi. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi itu bukan omong kosong ya atau isapan jempol ya, pasti ada fakta-fakta, ada informasi dari dalam, dari luar, dari lapangan. Ya. Dan mudah-mudahan itu kalau sudah terjadi itu harus diakhiri. Karena begini, demokrasi seperti yang kita ketahui itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Jadi bagaimana semuanya bisa terlibat secara senang. Nah, pelakunya seperti KPU harus profesional. Bawaslu profesional, aparat-aparat negara netral, pemimpin-pemimpin negara mulai dari atas sampai bawah itu adil. Karena sumpah seluruh pemimpin di negeri ini mulai dari atas sampai bawah, salah satu poin di situ yang paling penting adalah berbuat seadil-adilnya. Ya, jadi ketika Idealnya dia memimpin itu ya. harus adil. Dan adil itu bukan hanya tuntutan formal menjadi pemimpin negara, tapi juga tuntutan tradisi. Tradisi kita itu kan tradisi kita itu ketika memilih seseorang, orang yang di depan dijadikan pimpinan, itu tuntutannya juga adil. Agama apapun, Islam, Kristen, dan yang lain-lain itu juga memiliki nilai yang namanya adil. Selain adil, ada lagi nilai yang juga menjadi tuntutan publik, tuntutan rakyat, tuntutan tradisi kita. Keteladanan, keteladanan, suri tauladan, ya, menjadi contoh dalam bahasa Jawa itu engarso sung tulodo, eng madyo mangun karso, tutwuri handayan. Oke, Gus, saya mau bertanya ini. Kira-kira ya, begitu. Kenapa dari tadi Gus Coy mengelaborasi soal adil, keteladanan? Apakah Gus Coy tidak mendapatkan suasana atau kondisi itu saat ini? Saya Sampai kira, harus mengingatkan saya kira berkali-kali. publik merasakan, paling tidak sebagian publik merasakan. Termasuk publik yang di koalisi perubahan juga merasakan itu. Saya kira bukan hanya di perubahan, di tempat lain juga merasakan. Cuma mungkin dia dapat keuntungan dengan ketidakadilan, mungkin sehingga mereka tidak protes. Udah kita nikmati aja ketidakadilan. Kira-kira begitu. Oke, saya minta komentar Bang Panda nih, Bang Panda. Ini ada kekhawatiran tadi disampaikan oleh Capres Koalisi Perubahan dan beberapa kali Gus Coy menyebutkan harus suasananya ceria, riang, gembira, orang berpolitik itu jangan ada ketakutan, harus adil dan keteladanan. Karena itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu kalau ada ketidakadilan. Saya sebenarnya apalagi lihat tadi kekhawatiran dan sebagainya, sederhana sekali. Kalau sudah yakin bersih dan tidak terlibat macam-macam, untuk apa khawatir? Itu loh. Jadi menurut Pak Panda ini enggak bersih mereka enggak, yang khawatir untuk ini. apa khawatir? Hah? Untuk apa khawatir? Ya sama dengan Ganjar. Sebelum dia diputuskan itu sudah diklarifikasi dulu diam-diam di belakang layar. Cek KPK, cek Kejaksaan Agung, cek Bareskrim ada terlibat ini Ganjar ini. Punya masalah nih Ganjar nih.
Setelah firm baru sampai semua laporannya kepada ketua umum. Gitu loh. Jadi tidak ada setelah ditunjuk Ganjar kemudian timbul kekhawatiran-kekhawatiran. Ya gobloknya kita gitu loh. Kalau kita nggak persiapkan betul-betul. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir kalau tokoh yang ditampilkan ini bersih. Kalau bersih kenapa harus risih gitu? Kenapa khawatir gitu loh. Dan Tapi ini kan disebutkan ini ada kemungkinan ada fakta yang masuk, ada informasi yang masuk, berarti bukan hanya kekhawatiran gitu Bang Panda. Belum sehebat secanggih itu satu konspirasi atau satu permainan di belakang layar bisa menjatuhkan. Saya pikir sejauh yang saya tahu, apalagi saya wartawan investigasi, belum sampai ke secanggih itu. Gitu loh, belum sampai secanggih itu. Kita jatuhkan siapa? Kita kerjain dia. Belum sampai sejauh itulah kehebatannya. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua juga saya pikir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, saya pikir juga ada kebetulan masih teman dekat juga lah, cuma dia ke Australia, dia si Denny Indrayana. Dia berhasil membuat kekhawatiran, kebahayaan segala macam. Khawatir dia. Entah apa komentar dia tentang keputusan MK tadi. Ya? Akhirnya terbuka Lu begitu hebatnya si Denny Indrayana ini, begitu hebatnya menyebar luaskan kekhawatiran dan kemudian mengapakan MK dan sebagainya, gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang nggak bertanggung jawab begitu, gitu loh. Itu mendapat konsumsi yang enak, gitu, yang tinggi, gitu loh. Itu maksud aku kita supaya lebih cermat, lebih cermat menerima informasi begitu. Tapi kekhawatiran ini menurut Bang Panda tidak beralasan lah ya dari ada alasan. Walaupun kita melihat fakta-fakta peristiwa mulai dari menterinya Nasdem yang disangkut kaut hukum, kemudian kalau memang besok jadi nih, kata Gus Soy kan janganlah, ini kan belum terjadi berandai-andai ya. Kalau memang besok jadi dipanggil, ini udah 2 menteri Nasdem nih yang tersangkut. Ya kita lihatlah, kalaupun itu misalnya terjadi, itu bukan by design, ya memang kebetulan gitu loh. Ya orang PDI juga menterinya ada yang masuk penjara kok. Jadi kita tuduh apa itu? Gitu loh. Ada konspirasi, ada apa. Ya memang dia salah, ya salah. Masuk ke penjara gitu loh. Jadi nggak usah khawatiran. Kalau memang bersih nggak usah khawatir gitu Gus Soy. Kalau memang nggak ada yang masalah, kenapa harus takut calonnya? Kekhawatiran itu sangat beralasan. Khawatir lebih jauh lagi dari apa yang dilakukan kemarin-kemarin. Apa itu yang dilakukan kemarin? Selama kita safari, 70 titik lebih ya. Itu gangguan-gangguan terus terjadi. Gangguan seperti apa? Ya, misalnya ada spanduk-spanduk pembatalan. Mikrofonnya maaf Gus. Ya, spanduk pembatalan. Anies tidak jadi ke daerah ini. Ya, nggak mungkin itu rakyat biasa yang bikin. Padahal jadi. Dan saya menyaksikan itu. Saya ikut menurunkan. Nggak mungkin rakyat biasa, terus siapa yang bikin? Ya nggak tahu. Artinya ini kita tidak tahu siapa yang bikin, tapi fakta itu ada. Gitu ya. Ketika kita sudah sepakat bikin sebuah acara di situ diizinkan, setelah itu tiba-tiba 2 jam atau 3 jam sebelumnya apa yang diinfokan dibatalkan, kemudian apa mereka ceritakan kepada panitia, Pak ada dari instrumen negara namanya bla gitu kan. X lah, X gitu ya. Itu yang minta. Penegakan hukum ya. gitu. Dan cerita ini banyak banget. Gitu ya. Nggak, tapi itu informasi yang diterima valid bahwa dari institusi ini. Oh iya dong, ya kamu kan ngapain bohong-bohong larang. urusan begitu ya kan. Karena mereka kan ngaku. Kemudian nggak menanyakan kenapa ada pelarangan akhirnya, nggak konfirmasi gitu. Nah, karena ada hal-hal yang nggak, kita tidak tahu pertanyaan berikutnya. Tapi karena kita tahu keadilan di Indonesia, hukum di Indonesia seperti ini, maka kekhawatiran itu menjadi logis, menjadi pantas. Kalau tidak khawatir, justru kita ini bodoh sekali. Kan? Wong jelas-jelas di depan mata, telinga kita mendengarkan, gitu kan? Kemudian info-info kita terima. Cuma kan kita ini mau mengadu kepada siapa? Nah, kecuali kepada Tuhan. Oke. Jadi bukan Jadi, tidak beralasan. bodoh banget ketika kita sudah di lapangan dan cerita itu bukan 1, 2, 3, tapi puluhan citra, puluhan kejadian.
lalu kemudian kita tetap tidak waspada, tetap Oke. tidak khawatir. Oke, Waduh. poinnya adalah bahwa ini bukan lagi hanya kekhawatiran tanpa alasan, Bang Panda, bahwa memang sudah dialami oleh tim yang turun ke lapangan yang akan melakukan kampanye. Lalu apakah benar nyatanya hal-hal seperti itu atau hanya sekedar konspirasi saja? Kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.